Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Setiap manusia pasti pernah mengalami rasa cemas, kemurungan, atau anxiety. Tidak memandang usia tua ataupun muda. Dan anxiety itu jenis penyakit yang dapat mengancam tubuh penderitanya. Seperti dapat mengalami gangguan mental, bahkan dapat dirawat di rumah sakit. Penderita anxiety juga bisa diobati dengan cara kaidah Islam, seperti di Ruqyah Syariah. Sahabat Go Islam, tahukah kamu kalau rasa cemas atau kemurungan ternyata obatnya ada di dalam Al-Quran? Sungguh Al-Quran adalah syifa, penawar bagi segala macam penyakit. Seperti anxiety itu sendiri. Surat apa di dalam Al-Quran yang merupakan obat bagi anxiety? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Obat penawar anxiety di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Ad-Duha ayat 1-11. Di dalam Surat Ad-Duha ayat 1, Wad-duha, demi waktu duha, ketika matahari naik setinggi galah. Sungguh indah lantunan ayat suci Al-Quran. Dari ayat pertama ini kita harus tahu, kalau penderita anxiety harus sadar kalau rahmat dan rezeki Allah maha luas. Allah menciptakan waktu duha, ketika matahari naik setinggi galah. Bangun, lihatlah matahari. Hidup ini sungguh indah. Di luar sana matahari terang menyinari dunia dengan tulus ikhlas. Walau sedang tertekan oleh awan-awan hitam yang lama-lama pasti akan hilang. Bangunlah dari keterpurukan. Pandanglah keluar sana. Ada matahari yang sangat indah. Pujilah Allah, Tuhan semesta alam, di mana semua masalah pasti ada kesudahannya. Karena ada awal, pasti akan ada akhir. Quran Surat Ad-Duha ayat 2. Seseorang yang mengalami depresi dan tekanan emosi, maka bangunlah malam untuk melakukan sholat malam, di mana pada saat sunyi, sepi malam di sepertiganya, Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa. Tentu saja saat sepertiga malam kita dapat curhat dengan Allah. Hanya Allah lah pemberi kekuatan, pertolongan, dan yang paling baik dapat menyelesaikan masalah kita. Quran Surat Ad-Duha ayat 3, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Muhammad, dan tidak pula membencimu. Seperti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak membencinya. Muhammad hanyalah seorang manusia, sama seperti kita yang sedang dalam ketertekanan hidup. Allah pun tidak akan membenci kita umatnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 4, sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Apa yang bakal mendatangimu adalah jauh lebih baik dengan apa yang sedang kamu alami sekarang. Di balik masalah, Allah telah menjanjikan solusi, yaitu dengan sabar dan sholat. Ingat, tugas kamu hanyalah sabar dan sholat. Biarlah Allah yang menyelesaikan masalahmu. Quran Surat Ad-Duha ayat 5, dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau reda berpuas hati. Katakan ini pada mereka yang depresi. Sedikit lagi wahai kaum muslimin, Allah akan memberikan syurga-Nya sehingga kita akan merasa bahagia. Inilah janji Allah. Sabarlah wahai jiwa, tunggulah sebentar lagi Allah akan memberikan kabar gembira. Quran Surat Ad-Duha ayat 6, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Allah tidak luput dari pengawasannya. Bahkan kamu telah Allah lindungi sejak kecil. Allah selalu memberikan karunia-Nya untukmu. Kamu harus sadar dan yakin dengan janji Allah, karena janji Allah itu pasti. Quran Surat Ad-Duha ayat 7, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kebingungan, lalu Dia memberikan petunjuk. Ketika kita belum belajar agama, kita pasti kebingungan kemana jalan yang benar yang harus kita tempuh. Namun, Allah memberikan jalan keluar atas kebingungan kita. Maka Allah hadirkan agama sebagai nasihat, sebagai petunjuk jalan orang-orang yang kebingungan, agar kita dapat menuju surga Allah dalam jalan yang benar ketika masih di dunia. Quran Surat Ad-Duha ayat 8, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan,
lalu Dia memberikan kecukupan. Allah tidak pernah luput dari penjagaan atas umatnya. Rahmat Allah sungguh besar, nikmat Allah sungguh luas. Bagi orang-orang yang masih depresi, temuilah Allah. Allah pasti akan memberimu kecukupan lahir dan batin. Percayalah, cinta manusia sering bermusim, tetapi cinta Allah itu janji yang itu pasti. Kau harus sadar kalau masih banyak orang-orang di bawahmu yang hidupnya lebih sukar daripada dirimu. Quran Surat Ad-Duha ayat 9, maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Sahabat Go Islam, bila masih ada rasa cemas dan depresi dalam dirimu, berkasih sayanglah engkau kepada anak yatim. Berilah anak yatim kesenangan. Berikan sedikit harta yang kau punya untuk sedikit berbagi dengan anak yatim. Maka niscaya apabila kamu membahagiakan orang lain, hidupmu akan juga bahagia. Dengan begitu depresi di dalam jiwamu akan hilang seketika. Quran Surat Ad-Duha ayat 10. Dan orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Juga berilah makan orang yang meminta-minta. Janganlah engkau menghardiknya karena dia termasuk orang yang lemah. Berilah apa yang kau punya untuknya. Niscaya kamu akan bahagia. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Apabila kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya untukmu. Ucapkanlah, Alhamdulillah untuk mata ini. Alhamdulillah untuk tangan ini. Alhamdulillah untuk mulut ini dan hati ini. Allah sayang pada kita, maka temuilah Allah segera. Sejengkal saja kau menemuinya, 1000 jengkal Allah akan menemuimu, maka kau akan merasa bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.